他的战力怎么会这么强？天罚魔！哼，我凭什么要告？我相信吧，你果然是个厉害。穆家人如果明事理，既然我发现了你这块璞玉，能让真武霸体进一步成长，那我去灵血池修炼了。你说了，嘿嘿，我身上还有衣服。好，住！不要留情，废了这小。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemy Supreme atau Dandao Jijun episode ke-37. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan ya geng, melanjutkan episode kemarin yang mana Subetian ia ingin berbicara langsung di hadapan sang tetuamu atau bisa disebut sang tetuamu Jihai. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang ketuamu Jihai sedikit nasteng ya geng kepada Subetian, dan bahwasannya ia tidak tahu diri, tidak memiliki pikiran sama sekali. Dan sang tetuamu Jihai dia tidak akan berbalas kasihan lagi kepada Subetian, dan Mujihai akan menyerang sekuat tenaga kepada Subetian. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang tetua Mujihai meminta bantuan kepada dua orang tentaranya untuk menghancurkan Subetian. Namun kelihatan Subetian ia langsung mengeluarkan kekuatan seni bela diri sejati dan langsung diarahkan kepada Mujihai dan juga dua orang tentaranya, sehingga dua orang tentara Mujihai berhasil tersungkur oleh kekuatan Subetian. Dan pada kesempatan hari ini ada pertarungan ramai ya geng, Subetian versus Mujihai, dan begitu seru kelihatannya. Dan Mujihai menggunakan pisau atau golok yang begitu tajam yang langsung dilesatkan ke arah Subetian. Dan Subetian hanya dengan tangan kosong saja melawan kepada Mujihai, namun kelihatan Mujihai berhasil tersungkur-sungkur oleh kekuatan Subetian. Lalu kelihatan Subetian langsung mengeluarkan kekuatan segel singa es yang begitu kuat dan langsung diarahkan kepada Mujihai. Dan Mujihai ia pun tidak menyangka bahwasannya kenapa Subetian mempunyai kekuatan yang begitu kuat, dan Subetian pun ia terus menghajar kepada Mujihai dan dia langsung mengeluarkan kekuatan tinju es api dan langsung ditinju ke arah Mujihai. Dan Subetian juga ia langsung mengeluarkan kekuatan membunuh langit dan iblis. Lalu Mujihai juga tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan perisai tingkat ketiga dan langsung membentuk perisai di sekelilingnya.你竟然能伤他！ Dan perisai es itu, perisai es Mujihai, ia langsung diarahkan dan tetap saja Mujihai bisa tersungkur oleh kekuatan Subetian. Nah, dan kelihatan mah kekuatan Subetian begitu hebat pisan euy. Lalu Subetian pun ia langsung membacot di hadapan ketua Mujihai bahwasannya pada kesempatan hari ini dia menunggu kabar dari keluargamu, dan bahwasannya Subetian percaya bahwasannya keluargamu akan membuat pilihan yang bijaksana kepada Subetian. Lalu tiba-tiba datanglah sang pemimpin istana Lan Huo
Dan kelihatan sang tetua Mujihai langsung ya geng, langsung pokoknya mah langsung meninggalkan Subaitian yang begitu gagah itu. Dan tiba-tiba datanglah sang pemimpin istana Lanhuo yang langsung datang menghampiri kepada sang pemeran utama kita Subaitian. 你果然是个不可多得的，我给点教训，让他们知道不要也罢。我就准许你们去灵血池。 Dan menurut sang pemimpin yang cantik itu bahwasannya Mujihai adalah warrior emperor bintang ke-6 yang begitu kuat tentunya, dan Subaitian telah berani melukainya. Sehingga sang pemimpin istana memuji kehebatan seorang jenius yang begitu langka yaitu Subaitian. Dan sang pemimpin menanyakan apakah Subaitian tidak takut ya geng akan penyerangan balik dari keluargamu. Lalu menurut Subaitian, keluargamu telah meremehkan kepadanya. Dan menurut Subaitian pula, semua itu salah keluargamu. Dan jikalau keluargamu bijaksana, maka masalah itu bukanlah masalah lagi. Dan jikalau keluargamu seperti itu tetap ngaco kepada Subaitian, maka dia akan menghajar satu persatu. Dan lalu kelihatan sang pemimpin langsung memuji kehebatan dan memerintah kepada Subaitian untuk hidup dengan lancar. 不就是因为我天赋不高，武力不济，揍一个。 这样的连让我发现了你这块璞玉，3天吧，会对你有好处。淬体之地，府主，日后如果我还想去。 Lalu Subaitian pun pada akhirnya berterima kasih kepada sang pemimpin atas pujiannya yang baik. Dan pada kesempatan hari ini, dikarenakan sang pemimpin dia telah menemukan giok, maka dia tidak akan merugikan Subaitian. Dan menurut si pemimpin, ilmu Subaitian dan ilmu Siapusin sangatlah begitu hebat. Sehingga pada kesempatan hari ini, sang pemimpin mengizinkan Subaitian untuk berlatih di kolam darah spiritual selama 3 hari. Sehingga Subaitian pun langsung menanyakan apakah ada yang spesial dari kolam darah spiritual itu. Dan sang pemimpin menjelaskan bahwasannya kolam darah spiritual adalah salah satu tempat terlalang di istana bela diri Lanhuo. Dan di dalam kolam itu ada darah spiritual yang begitu kental dan kuat. 我就准许你们去灵血池一，池中是我如能让真武霸体进一步成，方可进入灵血池修炼的资格。 Dan air darah dari spiritual itu terbuat dari berbagai tanaman obat berharga yang ada di tempat tersebut. Dan di tempat tersebut sangat efektif untuk menempa tubuh. Sehingga singkatnya cerita mereka berdua pun terus membacot-bacot di tempat tersebut. Dan dikarenakan pada kesempatan hari ini Subaitian sudah mengerti ucapan sang pemimpin, sehingga pada kesempatan hari ini Subaitian langsung meninggalkan tempat tersebut guna untuk menuju pemandian kolam spiritual. Dan ia pun dikejutkan dikarenakan bertemu sang penjaga atau sang kakek penjaga kolam darah spiritual. Dan Subaitian pun langsung mengganggu kepada si kakek yang lagi membaca buku bahwasannya Subaitian akan masuk ke dalam kolam darah spiritual untuk berlatih. Dan Subaitian memberikan voucher giok spiritual pemberian dari sang pemimpin. 你是第一次来灵血池修阁的啊？人敢干的，小子必须出来，切莫着。 Dan ia pun langsung diberikan kepada sang penjaga. Lalu singkatnya cerita, sang penatua menanyakan sudah berapa lama Subaitian berlatih di istana bela diri Lanhuo. Dan bahwasannya Subaitian menjawab dia baru-baru bergabung dengan istana bela diri Lanhuo. Dan si kakek tersebut pada akhirnya langsung mengajak masuk kepada Subaitian. Dan si kakek juga menjelaskan bahwasannya Subaitian hanya punya waktu 3 hari untuk berlatih di kolam tersebut. Dan setelah waktunya habis maka Subaitian harus keluar dari tempat tersebut. Dan kalau tidak maka Subaitian akan meledak di dalam. Dan Subaitian pun akhirnya masuk ya geng ke dalam kolam darah spiritual itu. Dan kelihatan Subaitian langsung melepaskan bajunya, namun celananya belum dilepas ya geng karena ia sedikit malu. 好舒服啊，福星，我身上还有衣服。 Dan Subaitian pun langsung mencelup ke dalam kolam itu guna untuk berkultivasi dan latihan selama 3 hari. Lalu pada kesempatan hari ini juga kelihatan si Nona Siapusin langsung datang menghampiri kepada Subaitian yang sudah mandi di dalam kolam. Dan si Nona Siapusin sudah terkejut bahwasannya pas dia datang tidak menyangka Subaitian sudah berada di kolam dalam keadaan telanjang menurutnya. Namun ucapan Siapusin dibantah oleh Subaitian dikarenakan Subaitian masih belum telanjang ya geng. Dan scene ini juga sekaligus
menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan. 苏北天，行，那就来一个。果然是绝佳的。